Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, duduknya saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS Ulumul Quran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Kamila dari kelas PAI 2A. Dan izin saya menunjukkan kode unik sebagai syarat untuk mengikuti UTS. Ini kode unik saya. Baik, lanjut ke materi. Saya akan mempresentasikan tentang ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari dua kata, yaitu ulum dan juga Al-Quran. Ulum ini jamak dari ilmun, sedangkan Al-Quran yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Lalu, menurut logotan, sesuai bahasa, ilmu ulum Quran adalah ilmu Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, mabahisu tata'allaku bil Quran min nahiyati nuzulihi, tartibihi, jam'ihi, kitabi, qiraatihi, wa tafsirihi, wa nahwa dzalik, atau ilmu-ilmu yang mengkaji objek bahasan dengan Al-Quran dari proses penurunannya, penulisannya, pengkodifikasiannya, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, serta bahasan lainnya. Dalam ulumul Quran ini sebenarnya banyak pembahasannya seperti nuzulul Quran, asbabun nuzul, munasabah, dan banyak yang lainnya. Akan tetapi yang kita sudah pelajari hanya 3 hal, yaitu pertama nuzul Quran, asbabun nuzul, dan juga munasabah. Kita masuk ke materi pertama, yaitu nuzul Quran. Nuzul Quran berasal dari 2 kata, yaitu an-nuzul wa al-Quran. Nuzul ini yaitu turunnya sesuatu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan Al-Quran yaitu kitab suci yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Nuzul Quran seperti yang kita ketahui itu turun pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Dan beberapa tafsir ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali proses. Ada yang diturunkan secara keseluruhan dan ada juga yang diturunkan secara berangsur-angsur. Di antara hikmah-hikmahnya, pertama, menguatkan hati Rasulullah, memudahkan untuk dihafal dan dipahami, dan masih banyak yang lainnya. Nah, lalu penurunan Al-Quran ini ada 3. Pertama, dari Lauhul Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah, lalu yang ketiga itu Baitul Izzah dan turunnya ke dunia. Nah, lalu di sini ada proses Jam'ul Quran. Jam'ul Quran itu terdiri dari 3 masa. Pertama, masa Rasulullah SAW, yaitu ketika pembuatan Al-Quran dan proses diturunkannya. Yang kedua, pada masa Abu Bakar ini ada yang namanya Perang Yamamah, yang dimana banyak sekali para sahabat, yaitu seorang hafiz atau hufaz, yang syahid dalam peperangan tersebut. Akhirnya di masa ketiga ini, di masa Khalifah Utsman, akhirnya terjadilah perselisihan antara kalangan umat. Akhirnya beliau memutuskan untuk menyatukan seluruh Al-Quran, entah itu yang ada di pelepah kurma atau di tulang-tulang, akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Nah, ketika itu pun Al-Quran disimpan di Hafsah. Lalu ketika itu pun Al-Quran ini tidak ada patah, doma, kasarnya tidak ada. Nah, pada masa Ali bertemulah dengan namanya yaitu Abu Asad Ad-Duwali, seorang ahli nahwu yang memberikan akhirnya seperti tanda-tanda dalam Al-Quran untuk memudahkan umat muslim pada saat itu dalam membaca Al-Quran. Nah, tadi sebelumnya yang membahas penulisan itu ada di namanya Rasm Quran, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang disetujui oleh Utsman bin Affan, seperti yang terkenal di sekarang itu namanya itu mushaf Utsmani. Lalu pembahasan kedua yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari 2 kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab ini yang berartikan sebab-sebab, sedangkan nuzul ini artinya yaitu turunnya suatu benda, sesuatu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, asbabun nuzul sendiri yang saya pahami yaitu seperti bentuk peristiwa turunnya sebuah ayat. Akan tetapi tidak semua ayat ini ada asbabun nuzulnya, karena ada sebagian ayat juga itu seperti Al-Kisah. Lalu asbabun nuzul ini ada yang berbentuk peristiwa dan ada juga yang berbentuk pertanyaan.
Contohnya dari peristiwa asbabun nuzul yang berbentuk peristiwa, yaitu ketika itu ada seorang imam yang sedang dalam posisi mabuk, akhirnya dia mengimami sholat berjamaah, dan karena dalam keadaan mabuk dia salah membaca dalam surat Al-Kafirun. Akhirnya turunlah surat An-Nisa ayat 43 yang berartikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, itu sebab menjadi asbabun nuzul kenapa seorang imam harus dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mabuk. Sedangkan dalam segi asbabun nuzul yang berbentuk pertanyaan, yaitu ada pertanyaan sesuatu tentang ruh. Nah, maka dari itu turunlah Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 yang mengatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Nah, lalu cara mengetahui riwayat asbabun nuzul sendiri, pertama ada 3 kata yang itu menurut jumhur ulama tafsir itu udah sering dipakai, seperti sabab nuzul al-ayah kaza. Yang kedua, fanazalat su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kaza fanazalat nukto. Suma nazalat hadihil ayah fi kaza nukto. Itu contoh cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Nah, lalu apa sih urgensi sama fungsi asbabun nuzul sendiri? Nah, dengan asbabun nuzul akhirnya kita dapat mengetahui bahwa ayat tersebut ini diturunkan karena faktor apa? Apa karena faktor peristiwa atau karena faktor pertanyaan? Karena akhirnya kita mengetahui banyak sisi positif dari ayat tersebut. Karena terkadang ada orang yang salah mengartikan, misalkan seperti yang contoh yang sudah saya alami, seperti dalam Islam tentang perempuan yang tidak boleh menjadi seorang pemimpin, dan banyak orang mengartikannya itu dengan surat An-Nisa yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sedangkan makna sendiri dalam surat tersebut pun itu sebenarnya merujuk kepada pemimpin dalam rumah tangga, bukan dalam publik. Seperti itu contohnya. Jadi dengan asbabun nuzul ini kita jadi bisa lebih tahu bagaimana maksudnya surat itu diturunkan, tidak hanya mencap hanya sepengertian sekilas saja. Itu kaidah ibroh. Yang pertama, al-ibroh bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang kedua yaitu al-ibroh bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, seperti itu tentang asbabun nuzul. Oke, materi ketiga yaitu munasabah. Munasabah artinya cocok, pantas, hubungan, pertalian, sebab atau mendekati. Sedangkan menurut etimologis munasabah itu berasal dari kata nasabu yang artinya korobah, yaitu dekat. Karena orang yang berasal dari nasab yang sama disebut dengan kerabat, atau karena sedekatnya, karena menjadi seorang kerabat. Sedangkan menurut terminologis mempunyai arti maksud mencari kedekatan hubungan antara, seperti kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat-ayat ataupun kelompok ayat yang berdekatan. Cara mengetahui munasabah yaitu pertama, kita harus mengetahui tujuan surat tersebut diturunkan itu untuk apa. Lalu memperhatikan kira-kira uraian dari ayat 1 ke ayat kedua ini ada tujuan yang dibahas sama atau tidak. Lalu yang ketiga, apakah ada hubungannya atau tidak. Nah, ketika menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut, maka harus memperhatikan ungkapan bahasanya seperti apa, dengan harus mengungkapkan dengan ucapan yang benar dan tidak berlebihan. Macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antara surat yang satu dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Yang keempat, munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat. Yang kelima, munasabah antara kalimat penutup ayat, fasilah dengan kandungan ayatnya. Nah, terus yang keenam, munasabah antara awal uraian dengan akhir uraian. Terus yang ketujuh, munasabah antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Kesimpulannya dari munasabah yaitu tentang berkaitannya antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Nah, munasabah ini juga muncul karena dari proses hasil ijtihad sendiri. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya sendiri. Usikum wa iyaya, sama-sama memperbaiki diri. Lalu ungdur ma kola wala tangdur man kola.
Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.